Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini situasi negara kita itu relatif baik. Beberapa negara lainnya masuk ke resesi, tetapi Indonesia bagus untuk mempertahankan ekonominya dibandingkan negara-negara lain yang relatif lebih rendah, sekitar 3%. Dan Indonesia juga berharap keberhasilan memimpin presidensi G20 kemarin kita bisa pertahankan, dan juga Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tentang positif tentang Indonesia sangat baik dari sisi kinerja ekonominya dan kinerja pertumbuhan dan raca pembayaran, karena terjadi suhu perdagangan di 26 bulan berturut-turut. Dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang inflasinya tinggi. Dan yang membanggakan lagi saat ini presiden kita disanjung-sanjung oleh 195 kepala negara, bak raja dunia tentang ekonomi. Jadi Jokowi itu terus dapat pujian dari negara-negara di seluruh dunia karena keberaniannya menghancurkan dolar dan membawa ekonomi NKRI naik melejit jauh di atasnya Cina. Kebijakan-kebijakan baru terus diambil sehingga ekonomi NKRI jauh di atas Cina. Bahkan negara Amerika sampai bingung apa rahasia Jokowi menjadi ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas negara Amerika sendiri. Amerika terus melakukan upaya agar bisa belajar dari Indonesia untuk tumbuh di atas Cina. Dan pernyataannya, kenapa Indonesia bisa mengalahkan Cina dan bisa menjatuhkan dolar Amerika. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih akan mengguli Cina dan Amerika sampai tahun 2023. Setelah itu ekonomi Cina akan tumbuh melejit meninggalkan pertumbuhan ekonomi tanah air. Jadi Cina dan Amerika sedang berada pada titik ekonomi yang terendah. Inilah yang dimanfaatkan oleh Indonesia sebaik mungkin, karena dengan menjadi negara maju, Indonesia perlu Cina dan Amerika runtuh. Kadang memang musibah seseorang akan menjadi rezeki besar bagi orang lain. Berdasarkan Global Economic Prospect edisi Januari 23, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,2% pada tahun 2023, lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat pada Juni tahun 2022 sebesar 5,1%. Sementara itu pada tahun 2023 pertumbuhan diperkirakan makin melambat menjadi sebesar 4,8% dan sedikit naik menjadi 4,9% pada tahun
2024, terutama akibat tekanan perlambatan ekonomi global yang berpotensi memperlambat permintaan ekspor, sehingga investasi dipicu konflik Rusia dan Ukraina, tingginya inflasi, serta suku bunga yang tinggi. Untuk menghadapi hal ini, Jokowi telah siapkan skenario untuk mempercepat adanya penyetopan bahan mentah seperti nikel dan tembaga. Jokowi bersama menteri-menterinya terus berupaya agar Indonesia terbebas dari resesi dan segera tumbuh. Bahkan 190 negara belajar dari keberhasilan Indonesia. Mantap ya. Kita bangga bahwa Indonesia akan menjadi figur untuk masalah ekonomi. Indonesia melawan gejolak gelapnya dunia. Tentu kita sebagai warga Indonesia yang selalu patuh harus bangga dan besar kepala, karena dunia telah meramal bahwa PDB Indonesia diproyeksi akan tumbuh rata-rata sebesar 4,9% pada tahun 2023-2024. Hanya sedikit melambat pada saat tahun 2022. Namun, kasihan sekali untuk Cina dan Amerika. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 2,7% pada tahun 2022, lalu naik ke level 4,3 tahun 2023 dan melesat menjadi 5% pada tahun 2024. Kendati begitu, pertumbuhan ini masih jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2021, yaitu 8,1%. Ekonomi negara super besar ini semakin hari semakin loyo. Bahkan Bank Dunia mencatat perlambatan ekonomi Cina pada tahun 2022 itu disebabkan dampak pembatasan untuk menangani pandemi COVID-19. Kekeringan yang belum pernah terjadi merajalela. Tekanan pada sektor properti menyebabkan tingkat konsumsi produksi dan inflasi residensial tertahan. Untuk mempertahankan saja, itu Cina saat ini agak sempoyongannya. Ke depan diperkirakan masih berlanjut, terutama karena dampak lanjutannya dari COVID yang belum 100% hilang, terus perang Ukraina dan Soviet juga masih berjalan, sehingga Cina mendapat tekanan yang luar biasa. Maka dari itu, saat ini kondisi Indonesia yang cukup bagus, kondusif dan ekonominya melesat. Kita sebagai rakyat, kita harus betul-betul menjaga dan membantu kepemimpinan Pak Jokowi agar tetap berjalan dan lebih baik lagi. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Merdeka.